kita mesti memperhatikan persepsi kita. Kalau kita merasa diri sebagai korban, tentu kita akan menganggap ini sebagai musibah yang besar. Bayangkan, kita sudah rugi begitu banyak dari segi waktu, sudah menjalin hubungan berbulan-bulan atau mungkin bertahun-tahun. Halo sahabat Meliora, jumpa lagi dengan saya Henny Wirawan dalam acara Bincang Meliora. Kali ini kita akan berbicara mengenai satu topik, ditinggalkan si dia, musibah atau berkah. Kadang-kadang ada kasus seperti ini, sudah hampir menikah, sudah punya rencana macam-macam, bahkan sudah menyebarkan undangan, sudah menyiapkan pesta. Ternyata rencana pernikahan tidak jadi diselenggarakan karena si dia meninggalkan pasangannya, atau mungkin karena mereka sibuk-sibuk dalam rencana ini itu, terjadi pertengkaran demi pertengkaran dan akhirnya bubar jalan. Bisa jadi juga tiba-tiba ketahuan si dia ini melakukan perselingkuhan. Ternyata dia berselingkuh sudah sekian lama lagi. Lalu bagaimana hubungan yang sekarang? Ya bubar blas, berantakan. Pertanyaannya adalah, apakah kasus-kasus seperti itu bisa kita sebut sebagai musibah? Atau barangkali bisa disebut sebagai berkah? Tentu saja untuk menyikapi kasus seperti itu kita mesti melihat posisi kita. Kita mesti memperhatikan persepsi kita. Kalau kita merasa diri sebagai korban, tentu kita akan menganggap ini sebagai musibah yang besar. Bayangkan, kita sudah rugi begitu banyak dari segi waktu, sudah menjalin hubungan berbulan-bulan atau mungkin bertahun-tahun. Dari segi biaya juga kita sudah keluar uang banyak, bayar DP, ruang pesta, sewa pakaian, bayar voucher honeymoon, dan sebagainya. Dari segi energi pun kita sudah mengeluarkan tenaga yang begitu besar. Bahkan, barangkali untuk sebagian orang yang sudah melakukan hubungan seks sebelum menikah, dia juga tidak cuma mengalami kerugian finansial kan, tidak cuma mengalami kerugian emosional, tetapi juga ada kerugian fisik. Jadi sepertinya bisa dikatakan jika terjadi pemutusan hubungan, kita ini rugi banyak, bahkan mengalami kerugian yang luar biasa lahir batin. Tapi urusan akan berbeda kalau kita bisa melihat masalah ini dari perspektif yang lain. Kalau kita bisa melihat bahwa ternyata orang yang bersama-sama dengan kita selama ini tidak berkualitas. Orang yang selama ini bersama-sama dengan kita adalah orang yang tidak sesuai dengan harapan kita. Dia tidak setia, dia sudah melakukan sesuatu yang mengecewakan kita dan untung kita sudah tahu sebelum hubungan berjalan lebih jauh. Untung hubungan ini sudah putus sebelum masuk ke dalam gerbang pernikahan. Sehingga barangkali sebenarnya kita terselamatkan dari malapetaka yang luar biasa. Dari kerugian yang sangat besar di kemudian hari yang akan bertahun-tahun atau puluhan tahun kita jalani bersama-sama dengan dia. Bisa jadi kita bertemu sebenarnya dengan orang yang tidak cukup matang secara emosi, tidak cukup dewasa dari segi kepribadiannya, dan justru dengan putusnya hubungan sebelum pernikahan, kita sebenarnya adalah orang-orang yang berbahagia karena kita terselamatkan dari musibah yang luar biasa besarnya. Bayangkan kalau nanti dia menjadi orang tua dari anak-anak kita. Apa yang akan terjadi dengan keturunan kita? Dia akan menjadi orang yang tidak bisa berperan sebagai ayah atau ibu yang sehat. Dan itu akan sangat merugikan generasi selanjutnya, bukan? Jadi sebenarnya kembali kepada perspektif kita. Apakah kita ini melihat diri kita sebagai korban atau sebagai orang yang justru menang? Memang untuk saat ini air mata kita akan bercucuran. Siapa sih yang tidak sedih ketika hubungan sudah berlangsung begitu lama, rencana sudah disusun begitu rapi, sepertinya tinggal eksekusi waktunya saja tapi ternyata putus begitu saja. Pasti akan ada air mata, pasti akan ada rasa kecewa kan, pasti akan ada rasa marah. Tidak apa-apa, biarkan perasaan itu muncul, biarkan ekspresi itu ada. Jujur dengan apa yang ada dengan perasaan kita. Pada waktunya nanti berdiri tegap dan pandanglah ke depan. Berikan kesempatan untuk diri kita sendiri mengembangkan diri. Juga buka peluang kepada orang yang lain. Siapa tahu kita akan bertemu dengan orang yang jauh-jauh lebih baik daripada orang yang dulunya pernah kita harapkan bersanding dengan kita. Dan pastinya ketika kita sudah mengembangkan diri begitu rupa, kita akan bertemu dengan orang yang sekualitas dengan kita. Satu hal lagi. Sebenarnya, kalau kita tidak bertemu dengan siapa-siapa,
kita tetap masih bisa menjalankan hidup dengan nyaman, dengan nikmat, karena kita bebas menentukan arah langkah kita dengan merdeka. Dengan bahagia kita bisa menjalani hidup kita, menikmati masa depan dengan sukacita. Jadi tetap semangat ya, selamat menemukan hidup kita masing-masing. Dan sampai ketemu dalam Bincang Meliora selanjutnya, salam Meliora.